Kita semua punya semacam penasihat internal yang selalu kita andalkan kan, yaitu insting kita. Tapi pernah nggak sih kepikiran, gimana kalau insting itu ternyata salah? Nah, kali ini kita akan bongkar gimana caranya data, bukan cuma perasaan, bisa jadi panduan yang jauh lebih baik untuk keputusan-keputusan terbesar dalam hidup kita. Coba deh pikirin, siapa yang harus kita nikahi? Gimana caranya biar bisa jadi kaya? Dan apa sih yang beneran bikin kita bahagia? Ini bukan pertanyaan main-main loh. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan raksasa yang kita semua hadapi yang bakal nentuin arah hidup kita ke depannya. Dan untuk setiap pertanyaan itu, ada suara di dalam kepala kita kan, insting kita yang dengan sangat percaya diri seolah-olah ngasih jawaban. Rasanya tuh pas, rasanya alami banget. Tapi gimana kalau saya bilang, penasehat super terpercaya itu ternyata sering banget keliru? Data dalam jumlah besar, jutaan data tentang hubungan, karir, dan kebahagiaan justru menceritakan kisah yang sangat-sangat berbeda. Terus gimana caranya? Anggap aja ini seperti Moneyball untuk hidup Anda. Ingat film itu kan? Tentang tim bisbol kecil yang pakai data, bukan cuma firasat, untuk ngalahin tim-tim raksasa. Nah, kita akan terapkan ide yang sama persis untuk hidup kita, menggunakan data untuk mengoreksi bias dan intuisi kita yang seringnya salah arah. Oke, kita mulai dari salah satu keputusan terbesar dalam hidup, milih pasangan. Disinilah mitos pertama sering muncul, yang kita sebut perangkap yang berkilau. Waktu kita lagi cari pasangan, insting kita itu secara alami langsung tertarik sama hal-hal yang mencolok, penampilan yang menarik, pekerjaan yang kedengarannya keren, pokoknya pesona yang kelihatan dari luar. Itulah kualitas-kualitas yang berkilau, tapi pertanyaannya, apa itu yang beneran penting? Jadi, seberapa mahal sih harga kualitas berkilau itu? Coba lihat angka ini. Menurut data dari sebuah situs kencan, biar bisa menyaingi daya tarik seorang pria yang 15 cm lebih tinggi, pria yang lebih pendek itu harus punya penghasilan, dengerin baik-baik ya, $175.000 lebih banyak per tahun. Betul, insting kita menilai tinggi badan itu setara dengan ratusan ribu dolar. Gila kan? Dan nggak berhenti di situ aja. Seorang pemadam kebakaran pria dengan gaji $60.000 dianggap lebih menarik daripada seorang pekerja perhotelan yang gajinya $200.000. Itu selisihnya lebih dari $140.000 loh. Insting kita ternyata lebih milih pekerjaan yang keren daripada pendapatan yang jauh-jauh lebih tinggi. Nah, ini dia poin kuncinya. Di sini kita bandingin antara apa yang kita kejar sama apa yang sebenarnya bikin hubungan itu awet. Di kolom kiri, itu semua hal yang berkilau tadi. Penampilan, tinggi badan, penghasilan. Tapi data dari ribuan pasangan menunjukkan bahwa prediktor kebahagiaan jangka panjang itu justru ada di kolom kanan. Seberapa puas kamu sama hidupmu sendiri, kondisi psikologismu, dan yang paling penting, gimana perasaanmu sama pasangan itu saat ini juga. Kesalahan insting ini nggak cuma soal cinta loh, tapi juga soal karir. Dan ini membawa kita ke mitos kedua, jalan yang sabar. Dan obsesi kita sama sosok pengusaha jenius yang sukses dalam semalam. Kutipan terkenal dari Mark Zuckerberg ini kayaknya ngerangkum mitos itu dengan sempurna. Gagasan bahwa kalau mau menciptakan sesuatu yang besar dan revolusioner, kamu harus melakukannya pas masih muda. Tapi apa benar data bilang begitu? Ternyata salah besar, sama sekali enggak. Data dari 2,7 juta pendiri bisnis nunjukin gambaran yang justru kebalikannya. Seorang pendiri yang usianya 60 tahun itu faktanya 3 kali lebih mungkin untuk membangun perusahaan yang sangat sukses dibandingkan dengan yang usianya 30 tahun. Ternyata pengalaman, jaringan, dan keahlian yang mendalam itu jauh lebih penting daripada sekedar energi masa muda. Dan jalur menuju kekayaan itu pun seringnya nggak sekeren yang kita bayangin. Lupain deh startup teknologi yang seksi. Data pajak nunjukin kalau industri yang paling sering menciptakan miliarder justru yang kedengerannya ngebosenin. Seperti yang bisa Anda lihat, dealer mobil, penyewaan real estate. Ini adalah bisnis-bisnis yang stabil, bukan ide brilian yang muncul tiba-tiba. Mitos terakhir yang bakal kita bahas adalah soal kebahagiaan. Kita ini sering banget salah menilai apa yang bakal benar-benar bikin kita bahagia. Kita sebut aja ini kehidupan yang aktif. Ada sebuah proyek namanya Mappiness yang ngumpulin jutaan laporan kebahagiaan dari puluhan ribu orang lewat ponsel mereka. Dan hasilnya, kita ini secara sistematis melebih-lebihkan kebahagiaan yang kita dapat dari aktivitas pasif kayak nonton TV atau main game. Sebaliknya, kita justru ngeremehin banget seberapa bahagianya kita waktu ngelakuin aktivitas aktif seperti pergi ke museum, olahraga, atau bahkan berkebun.
Terus, gimana dengan pekerjaan? Data Mapiness ini ngasih angka yang cukup jelas. Bekerja, rata-rata, mengurangi kebahagiaan kita sebesar 5,43 poin. Itu adalah aktivitas kedua yang paling nggak menyenangkan setelah terbaring sakit. Tapi, ada satu cara jitu buat membalikan keadaan. Kalau Anda bekerja bareng teman-teman, kebahagiaan Anda justru meningkat sebesar 6,25 poin. Ini cukup buat ngubah aktivitas yang tadinya menyedihkan jadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi poin kuncinya adalah, siapa yang ada bersama Anda saat bekerja itu seringkali jauh lebih penting daripada apa yang Anda kerjakan. Nah, jadi setelah ngelihat semua data ini, apa artinya buat kita? Semuanya bisa kita rangkum jadi 3 kesimpulan praktis yang bisa langsung diterapkan. Pertama, dalam urusan kencan, lupakan hal-hal yang berkilau di luar dan fokuslah pada gimana perasaan Anda saat ini bersamanya. Kedua, untuk sukses, jangan buru-buru. Bangun keahlian selama bertahun-tahun. Itu adalah jalur yang paling mungkin berhasil. Dan yang ketiga, untuk kebahagiaan, pilihlah untuk bergerak dan aktif. Jangan cuma pasif, apalagi kalau dilakuin bareng orang-orang yang Anda sayang. Pada akhirnya, insting kita itu seringkali cuma pengen kita tetap ada di zona nyaman, mengejar hal yang udah kita kenal dan yang terasa mudah. Tapi data menantang kita untuk melakukan hal yang berbeda, yang mungkin awalnya terasa aneh, tapi justru lebih mungkin membawa kita pada kebahagiaan dan kesuksesan sejati. Jadi pertanyaannya sekarang, tindakan apa yang akan Anda ambil?